Tangan-tangan halus lincah menari, menenun kain yang memikat hati. Namun api kesombongan membakar hati. Kain terberai, raga berubah oleh sang dewi. Dalam mitologi Yunani, para dewa-dewi bisa berubah wujud dengan sesuka hati. Namun, ketika mereka mengubah wujud seorang manusia, manusia tidak bisa mengubah dirinya sendiri sehingga itu menjadi kutukan. Salah satu kutukan yang mungkin diingat orang adalah kutukan terhadap Medusa oleh Dewi Athena. Kejadian dalam mitologi tersebut sering mendapat berbagai macam komentar dari masyarakat hingga saat ini. Kali ini saya akan berkisah tentang kutukan terhadap Arachne oleh Dewi Athena. Arachne adalah seorang penenun yang handal dan dikagumi orang karena keterampilannya yang luar biasa dalam menenun. Arachne berasal dari Lydia, yaitu sebuah kerajaan kuno di Asia Kecil atau Turki modern. Arachne merupakan putri Idmon, yaitu seorang pencelup linen terkenal yang mewarnai kain dengan warna ungu. Zaman dahulu, kain ungu adalah kain yang mahal harganya karena memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pewarnaannya. Oleh karena itu, kain ungu hanya dimiliki oleh para bangsawan dan pendeta. Arachne mahir memintal benang yang paling tipis sekalipun, yang kemudian ditenunnya menjadi kain dan juga permadani. Banyak orang datang untuk melihat keterampilannya dalam menenun kain, seolah benang muncul dari jarinya. Sementara itu, Dewi Athena yang dikenal sebagai Dewi kebijaksanaan, strategi, dan perang, juga dikenal sebagai Dewi yang ahli dalam menenun. Athena banyak mengajarkan para wanita Yunani keahlian untuk menenun. Melihat keahlian Arachne dalam mengatur pola-pola tenunannya, orang menduga bahwa pasti Dewi Athena lah yang mengajarinya. Pujian-pujian yang diberikan orang pada Arachne membuat Arachne menyadari betul keahliannya. Arachne menolak dianggap murid Athena. Bukan hanya menolak, Arachne juga tidak mau mengakui bahwa talenta yang ia miliki merupakan anugerah dari para dewa. Arachne juga mengatakan dengan angkuh bahwa ia bisa mengalahkan Athena dalam menenun. Athena marah mendengar kesombongan Arachne, tapi ia masih memberi kesempatan pada Arachne untuk bertobat. Athena berubah wujud menjadi wanita tua dan menyelinap di antara kerumunan. Athena memuji karya Arachne sambil memberi nasihat. Kamu boleh menantang sesama manusia, tapi jangan kamu menantang seorang dewi. Meminta maaflah pada Athena, karena ia bijaksana dan pemaaf. Namun Arachne hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak takut pada Athena dan tetap ingin menantangnya. Athena menghardik Arachne di muka umum. Berani sekali kau mengaku lebih hebat dari para dewa. Penyamaran Athena pun menghilang. Muncullah sang dewi dengan segala kemuliaannya. Katanya, aku terima tantanganmu. Para nimfa atau bidadari yang hadir di situ, juga orang-orang yang berada di sekitarnya, langsung sujud menyembah pada Athena. Konon, para nimfa yang hadir di situ sering meninggalkan lereng perkebunan anggur dengan riang gembira hanya untuk menyaksikan keanggunan Arachne dalam menenun. Arachne terkejut dan sedikit gugup melihat kehadiran Athena. Tapi ia tetap melanjutkan tantangannya. Athena menyiapkan mesin tenunnya yang tiba-tiba muncul di depan orang banyak. Pertandingan pun dimulai. Orang-orang mengagumi kecepatan tangan keduanya. Lalu bagaimana hasil tenunan mereka? Keduanya menghasilkan tenunan yang sangat indah dan melukiskan hubungan antara para dewa dan manusia, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Athena menggambarkan bagaimana para dewa menghukum manusia yang melawan kuasa para dewa. Arachne sepertinya tidak tertarik pada karya Athena. Permadani Arachne menampilkan bagaimana para dewa bersikap sewenang-wenang dan sering menipu manusia. Para dewa digambarkan sering menyalahgunakan kekuasaan mereka demi kesenangan diri mereka sendiri. Athena marah dan merobek hasil karya Arachne. Athena lalu menyerang Arachne dengan alat tenunnya. Serangan Athena menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, sehingga Arachne menggantung dirinya sendiri untuk mengakhiri
rasa sakit dan penderitaannya. Di dalam kisah yang ditulis oleh Ovid, sang penyair Romawi, rasa sakit yang dimaksud bukanlah rasa sakit karena serangan Athena secara fisik, tetapi rasa sakit hati yang luar biasa karena hasil karyanya dihancurkan sang dewi di depan matanya. Bagi Arachne, lebih baik dia mati daripada diperlakukan rendah oleh sang dewi. Di bengkel tenun tentulah mudah menemukan tali untuk menggantung diri. Kemarahan Athena berangsur berubah menjadi rasa iba. Athena menyadari bahwa apa yang dilukiskan Arachne pada permadani itu adalah suatu kebenaran. Apa yang baru saja Athena lakukan hanyalah menambah daftar abuse of power para dewa. Kemarahan Athena berubah menjadi penyesalan. Maka diambillah ramuan yang dibuat oleh Dewi Hekate untuk menghidupkan kembali Arachne. Namun tubuh Arachne kemudian menyusut dan tetap bergantung. Arachne dibuat tetap menenun selama-lamanya. Arachne telah berubah menjadi laba-laba pertama di dunia. Ada hubungan paralel antara Arachne dan Ovid sang penyair. Ovid yang dulunya tenar di seluruh Romawi, namun berakhir dengan pengusiran dirinya ke luar negeri oleh Kaisar Agustus. Hingga akhir hayat, Ovid tidak pernah kembali ke tanah airnya di Romawi. Baik Arachne maupun Ovid, nasibnya berakhir pahit setelah menyinggung sang penguasa. Beberapa orang memahami kisah ini sebagai pelajaran agar kita harus rendah hati walaupun memiliki kepandaian yang luar biasa. Sementara bagi orang lain, kisah ini menunjukkan bagaimana pemegang kekuasaan sering menindas dan memperdaya mereka yang lemah. Dengan kekuasaan yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Frasa tersebut diucapkan oleh Ben Parker, kakek dari Peter Parker, sang Spider-Man. Pesan moral apa yang kita dapat dari kisah ini? Terserah pemirsa yang memutuskan. Saya Esti mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya.